Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa, selamat datang di kelas MOOCs Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang hasil survei. Jadi, hasil survei kita analisis. Dan ini dia instrumen surveinya sudah kita buat dan ada sekitar 5 soal dan kita bisa lihat di sini ada 6 responden yang sudah mengerjakannya ya. Di sini ada tombol edit, di sini ada tombol preview, di sini ada tombol share dan di sini ada tombol heart, artinya memasukkannya dalam favorit. Kita lihat di sini ada titik 3 dan titik 3 ini pun ini lebih lengkap lagi. Share sudah, view response sudah, collaboration untuk berbagi ya. Jadi berbagi berbagi menjadi sama-sama mengerjakan instrumen surveinya. Dan kemudian add to favorite dan duplicate form. Dan kemudian di sini ada mengaktifkan dan menonaktifkan form survei. Kalau misalnya kita sudah cukup dengan datanya, maka kita nonaktifkan di sini. Jadinya inactive. Nah, kemudian setelah inaktif kita bisa langsung cek. Kita analisis hasil surveinya seperti apa dan ada sekitar 5 ya, ada 5 atau 6 ini. Kenapa 5? Karena harusnya 6. Kenapa 6? Karena yang satu saya yang ngerjain ya. Nah, ini ada 6 ya, ada 6 harusnya memang. Nah, ada 6, kemudian ada 6. Cuma di sini ditampilkan hanya 5 ya, satunya keselip. Nah, kemudian alumni tahun berapa nih? Nah, soalnya itu multiple choice ya. Dan hasilnya itu seperti ini. Jadi ada sekitar 3 orang ini menjawab 2010 sampai 2012. Dan kemudian ada sekitar 2 orang menjawab other. Dan kemudian ada sekitar 1 orang ini menjawab 2013 sampai 2015. Oke, kelemahannya di sini tidak bisa langsung mengklik yang others ini. Ada 2 orang itu mengisi apa saja. Nah, itu tidak bisa langsung. Kita harus melihat individualnya. Selain itu, tampilannya kita bisa modifikasi jadi pie chart kayak gini. Yang itu jarang-jarang juga dimiliki oleh instrumen survei online yang lain ya. Kita juga bisa menggantinya jadi grafik batang dalam bentuk horizontal seperti ini ya. Selain itu kita juga bisa ngelihat gimana hasil tabulasi ya. Kalau misal hasil tabulasi artinya semuanya didata gitu ya, mulai dari responden 1 sampai responden 6. Nah, baru di sini kita bisa ngelihat nih, ini alumni tahun berapa, jawabnya ada 2 orang. Dia jawab 2008 dan yang satunya lagi 2007. Kalau misalnya kita klik secara langsung, maka kita akan tahu jawaban dari si individu yang menjawab other tadi ya. Kita kembali ke overview. Alumni tahun berapa sudah, kemudian hal yang paling berkesan di sekolah. Di sini ada yang menjawab kantin itu ada 5 orang. Terus guru menjawab 4 orang. Oh yes, ini soalnya seperti apa? Soalnya itu berupa checklist ya. Kalau misal checklist itu bisa lebih dari 1 menjawabnya. Jadi walaupun respondennya ada 6, tapi jumlah jawaban yang menjawab kantin itu total jawaban bisa lebih dari 6. Dalam hal ini total jawaban ada 14. Kantin aja menjawab 5. Kemudian guru menjawab 4 orang yang memilih guru sebagai hal yang paling berkesan di sekolah. Kalau misal kita ngelihat view all seperti ini, ruang kelas di sini 0, 5, 3, 4, 2 secara rapih ya. Dan kemudian kita juga bisa melihat diagram pie chartnya seperti apa. Apakah ada yang menjawab ruang kelas? Tidak ada yang menjawab ruang kelas ya. Hanya ini teman-teman, kemudian guru 4 orang. Dan kemudian kita juga bisa melihat grafik yang lain, bentuk grafik yang lain seperti apa. Kemudian kita lanjut bagaimana kondisi kantin menurut kalian. Di sini ada 5 orang mengatakan sangat baik dan ini 1 orang mengatakan sangat baik. Baik. Kondisi kantin ini soalnya itu adalah skala Likert. Jadi di sini ada 1 orang dan di sini ada 5 orang.
Kalau kita lihat diagram pie chartnya, di sini yang menilai sangat baik itu ada 5 orang, dan di sini yang menilai baik itu ada 1 orang. Kemudian kita bisa lihat juga dalam diagram batang ya, diagram batang horizontalnya seperti ini. Kita juga sebenarnya bisa ya mencetaknya ke dalam PDF satu diagram ini ya. Microsoft Print to PDF itu bisa, atau sebenarnya bisa juga kita copy, kita save image as, atau kita copy image langsung kita tempelkan di Paint misalkan. Tapi memang hasilnya jadi belakangnya hitam, dan ini background ini harus kita hilangkan dulu sehingga formatnya nanti PNG. Oke, kita lanjutkan kapan Anda dinyatakan lulus. Nah, ini sebenarnya soalnya seperti apa? Soalnya ternyata dalam tipe tanggal ya, date. Sehingga siswa itu bisa memilih ini mau tanggal berapa menggunakan sistem kalender seperti ini gitu ya. Jadi bisa memilih tuh. Sehingga muncullah jawaban-jawaban seperti ini. 28 Juli 2017, 2 Februari 2017, dan lain sebagainya. Nah, ini diperlihatkan secara detail survei responden, nomor respondennya ini, dan ini tanggal lulusnya 15 November 2022. Dan kemudian kalau kita ingin melihat tabular view, artinya tabulasi setiap penanya, setiap responden. Setiap responden itu ditabulasi secara detail di sini. Hal yang paling berkesan, kantin, alumni tahun berapa? Yang tadi menjawab other pun ada informasinya bahwa dia mengisi 2008. Dan kemudian ini hal yang paling berkesan, dia mengisi 3 jawaban. Gimana kondisi kantin? Baik. Dan setelah itu ini adalah informasi tanggal. Selain itu, kita pun bisa memfilter kolom-kolom mana aja atau pertanyaan-pertanyaan mana aja sih yang mau dikumpulkan, yang mau ditampilkan. Nah, ini hanya 2 kolom, 2 pertanyaan yang ditampilkan. Siapa nama Anda, alumni tahun berapa. Dari sini semuanya. Atau bisa juga kita clear all. Clear all dan kita close. Nah, berarti muncul semuanya. Select question yang akan dimunculkan berarti muncul 4 gitu ya. Select question misalkan hanya 1 yang ditampilkan, yang lain tidak, maka kolom hanya 1. Dan kemudian kita juga bisa memfilter nih, memfilter pertanyaan apa. Misal pertanyaan ini mengandung, pertanyaan ini mengandung apa nih, misalkan mengandung nama Adit. Nah, misal ya, add filter. Ini rentang waktunya berapa lama? Rentang waktunya bisa 24 jam ke belakang atau 7 hari ke belakang. Oke, kita pilih 7 hari ke belakang dan add filter. Contain edit. Oke, kita apply dan hanya 1 yang ditampilkan. Seperti itu ya. Ini bisa full screen. Bisa juga exit full screen. Dan untuk ngeprint bisa print PDF, bisa juga print yang lain. Kita bisa ngecek secara individu. Bagaimana secara individu? Ini responden 1. Kalau kita lihat responden 2 seperti apa? Oh, ini responden 3 seperti apa? Dan seterusnya. Ini jawaban-jawabannya. Dan terakhir kita juga bisa mendownloadnya sebagai file Excel, PDF, dan CSV. CSV itu sebenarnya bisa dibuka juga menggunakan Excel ya. Misalkan kita simpan dalam Excel, kita simpan, kita know, ini buat nama file yang baru 2 dan kita simpan. Kemudian kita coba hasilnya seperti apa. Oh, protected view. Oh, ternyata kalau misal kita buka lagi ternyata jadi bisa ya. Mungkin tadi ada error dengan aplikasinya. Nah, ini dia, ini hasilnya ya, dalam bentuk Excel. Oke, mungkin seperti itu aja video kita kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.